Bapak Ibu Saudara, ini kali pertama saya kemari ya. Kali pertama saya ke Balikpapan. Tak kenal maka tak akrab. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum kenal saya. Kemarin saya di Samarinda, umatnya banyak yang bilang, ini Bante siapa? Tahu-tahu muncul sudah 5 wasa. Karena mereka nanya, Bante berapa wasa? Jadi banyak yang belum pernah ketemu saya, ini Bantenya ini siapa? Kalau tahu-tahu muncul kan biasanya wasa 1, wasa 2 ya, datang ke Balikpapan, tahu-tahu Bantenya wasa 5. Ya, nama saya Biku Abijato, sepertinya tadi ada di share ya. Saat ini saya tinggal di Wihara Mendut. Kemarin lama tinggal di Wat Bawon di Thailand. Jadi memang saya baru kembali ke Indonesia bulan 12 kemarin. Ini bulan Mei. Jadi baru sekitar 5 bulan. Bapak Ibu Saudara, bahagia sekali saya di sini. Tadi saya kagum sekali melihat Buddha Rupangnya besar sekali. Bapak Ibu barangkali sudah setiap hari melihat, jadi merasa biasa. Tapi tadi saya baru hadir nih, luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara, topik hari ini saya akan membahas mengenai karma, kelahiran dan keberuntungan. Topik ini sangat penting. Bahkan kalau seseorang tidak paham hukum karma atau tidak punya sadha keyakinan pada kelahiran kembali, nanti Bapak Ibu boleh renungkan sendiri. Semua ajaran Dhamma Sang Buddha yang lainnya runtuh semua. Runtuh semua. Ya, jadi kalau orang tidak percaya hukum karma, tidak percaya punarbawa, punarbawa bahasa Pali artinya kelahiran kembali. Seseorang tidak yakin hukum karma, tidak yakin punarbawa, ajaran Buddha runtuh semua. Kenapa? Coba. Kalau seseorang tidak yakin ada hukum karma, untuk apa merawat sila? Betul ya? Untuk apa capek-capek merawat sila? Nggak usah dah. Nggak ada itu hukum karma. Kalau seseorang tidak yakin ada kelahiran kembali, untuk apa berbuat baik ya? Menabung kebajikan, toh nanti sudah mati, sudah ndak ada. Oleh karena itu orang yang tidak memahami dua hal ini, sulit memahami ajaran Buddha yang lainnya. Oleh karena itu mari hari ini kita memahami dimulai dari bagaimana sesungguhnya hukum karma. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita, kisah nyata. Beberapa kali juga saya sampaikan cerita ini karena sangat bagus. Di Tuscumbia, Amerika, di Alabama, saya juga belum pernah ke sana ya. Bapak Ibu yang ingin tahu nanti Google ya, Alabama. Tahun 1880, jadi sudah 100 tahun lebih yang lalu. Ada satu keluarga yang cukup mapan. Mereka sudah punya satu anak laki-laki, kemudian lahir satu anak perempuan. Bayi ini sehat, normal, cantik ya. Kemudian anak bayi ini tumbuh besar. Namun ketika dia berusia 19 bulan, dia sakit. Dia terkena penyakit yang dokter juga tidak tahu apa penyakit itu. Kemudian anak perempuan ini umur 19 bulan menjadi buta dan tuli. Menjadi buta dan tuli. Jadi permasalahan muncul. Tentu keluarganya sangat sedih. Tetapi ada satu permasalahan muncul. Mereka tetap merawat anak ini dengan baik, dengan kasih sayang yang luar biasa, karena anak sendiri. Tidak ada orang tua yang membuang anaknya kalau anaknya sakit ya. Nah, mereka merawat dengan penuh kasih sayang. Hanya sekarang bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah punya anak ya, karena saya belum pernah dan mungkin tidak akan pernah begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah punya anak ya,
Kalau anaknya sudah mulai besar, kalau 19 bulan itu kan sekitar 1,5 tahun. Tapi sekitar umur 1,5 tahun, 2 tahun, Bapak Ibu sudah mulai ngajari dia ngomong, betul ya? Kursi, kursi, ini papa, papa, mama, mama gitu. Diajari satu-satu. Sekarang kalau dia buta dan tuli, ngajarinya bagaimana? Kalau dia hanya buta, bisa diajari lewat pendengaran, betul ya? Kalau dia hanya tuli, masih bisa diajari huruf. Kita buat A begitu, dia akan bisa buat A. Pelan-pelan kita bisa ajari A sampai Z, mungkin ketika dia umur 3 tahun, 4 tahun ya. Kemudian mau ngajari ini buah nenas, N, E, N, A, S. Setelah dia bisa melihat huruf, memahami huruf, menulis huruf, membaca huruf, pelan-pelan dia bisa dikasih les atau diajarkan huruf Braille. Tahu huruf Braille ya? Huruf Braille itu yang timbul, jadi bisa diraba. Yang kepengen tahu nanti pulang ke apotik beli minyak GPU. Ini saya tidak di endorse ya. Beli minyak GPU itu ada huruf Braille-nya. Nah, jadi dulu saya ambil minyak GPU, kemudian saya raba-raba. Waduh, sampai kapanpun tidak bisa ngerti itu huruf Braille ya. Karena Bapak Ibu Saudara raba, waduh sulit sekali memahami titik-titik itu. Karena tangan kita tidak sensitif. Tapi mereka yang tunanetra, ujung jari mereka menjadi sensitif. Konon katanya, bahkan orang tunanetra, kalau mereka megang uang, dari ujungnya, pegang ujungnya, tarik sampai ujungnya, dia tahu itu uang berapa. Nah, 50.000, pegang ujungnya, tarik begini, seret, 50.000, konon katanya. Tidak tahu benar atau tidak, nanti Bapak Ibu pulang latihan ya. Kalau ada yang berhasil nanti kabari saya. Saya tidak bisa latihan, tidak ada. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya anak ini tumbuh besar, menjadi sangat liar. Dia bahkan tidak bisa makan dengan normal, karena nggak bisa diajari. Nggak bisa diajari. Lewat pendengaran tidak bisa, contoh penglihatan tidak bisa. Jadi dia makan itu berserakan, dia makan itu ngambil nasinya masukkan ke mulut begitu, sangat tidak sopan. Kemudian dia mau melakukan apa saja terserah. Kalau dia main begini diacak-acak semua. Dan kalau dia sudah nangis teriak-teriak, hanya mamanya yang bisa tenangkan dia. Mamanya bagaimana? Mamanya cepat-cepat datang. Kemudian mamanya punya sebungkus wewangian. Dia punya sebungkus wewangian. Katakanlah itu bunga-bunga kering atau kayu-kayu yang wangi. Cepat-cepat bungkusan itu digoyangkan di depan wajahnya karena wangi. Begitu dia cium aroma wangi itu, dia tahu itu mamanya dia. Nanti mamanya langsung peluk dia. Nanti dia diem. Tapi kalau orang lain yang mau mencoba menenangkan dia, waduh, itu mulut bisa dicongkel-congkel. Karena dia juga tidak paham. Dia sudah seperti monster kecil. Jadi bahkan di rumah dia dipanggil monster kecil. Sampai dia umur 7 tahun. Ketika dia berumur 7 tahun, mereka baru memutuskan, walaupun ini setelah ayah ibunya ini berdebat. Ayahnya sayang sekali dengan dia, ayahnya mikir sudah begitu saja, ndak usah dipaksa-paksa lagi. Ibunya ndak mau menyerah. Ibunya tidak mau menyerah. Saya ingin anak saya punya harapan. Saya tidak ingin anak saya seperti ini saja. Ibunya cari kemana-mana guru yang bisa mengajari dia. Akhirnya umur 7 tahun ibunya mengundang seorang guru namanya Anne Sullivan. Namanya Anne Sullivan. Nama anak ini adalah Helen Keller, sangat terkenal. Barangkali Bapak Ibu beberapa sudah pernah mendengar Helen Keller. Nah, umur 7 tahun baru didatangkan seorang guru namanya Anne Sullivan. Singkat cerita, setelah melakukan beberapa trial and error ya, berbagai cara, akhirnya Anne Sullivan ini mau mencoba satu metode. Pertama, dia ingin agar anak ini jadi sopan dan rapi, tapi sulit karena dia sudah tidak terbiasa. Akhirnya dia minta, saya mau tinggal dengan anak ini satu gedung gitu, satu ruangan. Orang tua jangan ganggu. Kenapa orang tua jangan ganggu? Orang tuanya nggak akan tega melihat ketika anaknya itu mau dididik. Wah, ayahnya ndak mau tapi ibunya mau. Akhirnya mereka setelah sepakat,
Akhirnya dilakukan juga. Anne Sullivan tinggal berdua dengan Helen Keller di satu gedung yang berbeda, satu kamar kecil yang berbeda. Di sana Helen Keller itu benar-benar dididik. Jadi kalau dia mau makan, dia mau comot makanannya begini ya, langsung dilarang, tangannya ditahan di bawah, dikasih sendok. Kasih sendok, sendoknya dia buang, puang, diambil lagi, ambil sendok. Diulang dari pagi sampai malam. Pokoknya kalau dia nggak mau pegang sendok itu ya dia nggak makan-makan. Tapi dia tahu di depan ada makanan karena tercium, karena terpegang. Akhirnya dia mengalah juga. Namanya anak-anak lapar ya. Pagi sampai malam sudah dibegitukan, dia mengalah juga, dia mau pakai sendok. Pelan-pelan sendok ini dipaksa dipegang keras-keras ya. Kemudian makanannya itu sambil dipaksa pelan-pelan dia masukkan ke mulut. Tapi dia sampai jahat, dia sebelum masukkan ke mulut dia lempar ke muka gurunya, lempar asal-asalan. Tapi ulang, akhirnya bisa. Intinya pelajaran pertama membuat anak ini jadi sopan, jadi lebih rapi, berhasil. Dia mulai tenang, mulai kalem. Tantangan yang kedua, bagaimana ngajari dia baca? Betul ya? Ini gimana ngajari dia baca? Huruf Braille dia bisa nyentuh, tapi gimana ngasih tahu kalau 2 titik artinya B, 2 titik artinya C, gimana ngasih taunya? Dia ndak bisa lihat, dia ndak bisa dengar, nggak ada inputnya. Akhirnya dicoba satu metode luar biasa. Setiap kali gurunya mau ngajari sesuatu, contoh ini kursi, kata kursi itu dihembuskan di kulitnya. Kursi. Jadi ini hembusan angin ini ada rasanya. Kursi ya. Nanti pulang coba sendiri ya. Kursi, kata Bante ada rasanya begitu ya. Dicoba. Satu-satu kata dicoba, berbulan-bulan tidak berhasil. Tapi satu ketika dia menyentuh air di depan tempat sumur yang pakai ungkit itu, sumur ungkit ya, tidak tahu namanya apa di sini. Kemudian air itu keluar, anak ini diajari kata pertama water, yang artinya air. Dan itu kali pertama dia bisa mengulang water, karena dia bisa bicara. Betul ya? Dia tidak bisu, tapi tentu suaranya tidak bagus. Water. Dan itu kali pertama dia bisa diberi input. Guru, orang tua, satu keluarga semua terkejut luar biasa. Sejak hari itu dia mulai diajari input. Kemudian dia pegang kunci. Setiap dia pegang sesuatu, dia cepat-cepat ngasih tangan ke gurunya. Anak ini cerdas. Jadi anak ini cerdas. Dia hanya cacat saja. Dia pegang buku, cepat-cepat dia cari gurunya atau mamanya, dia kasih tangan. Nanti diajari buku. Satu-satu, hari ke hari, dia mulai mengenal ini semua, benda-benda dan namanya. Kemudian sudah mulai bisa diajari sign language, bahasa isyarat. Ini ada bahasa isyarat, pernah tahu ya? Nah, bahasa isyarat ini bagaimana ngajarinya? Gurunya buat bentukan tangan, kemudian dia memegang. Jadi digenggam. Kemudian tangan dia itu diatur sampai mirip dengan yang tadi dibuat oleh gurunya. Pelan-pelan dia bisa bahasa isyarat. Sangat luar biasa. Kisah nyata. Nama anak ini Helen Keller. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berhenti sebentar. Kita bahas hukum karma. Bapak Ibu Saudara, hukum karma, kalau kita bertanya kenapa Helen Keller ini bisa sakit umur 19 bulan, kenapa dunia begitu tidak adil, inilah cara bekerja hukum karma. Kalau seseorang pernah berbuat buruk di kehidupan yang lampau, maka di kehidupan ini dia akan merasakan buahnya atau akibatnya. Tapi hari ini yang ingin saya tekankan, bahwa nasib seseorang itu
tidak hanya ditentukan oleh karma lampau. Tapi saya akan bahas mengenai karma lampau dulu. Karma lampau yang menjadikan kita lahir seperti ini hari ini, lahir di kota apa, wajah seperti apa, itu adalah hal yang memang tidak bisa kita ubah lagi, ya. Itu yang kita bawa dari kehidupan yang lampau. Seperti pada Helen Keller ini. Nah, saya lanjut dulu ceritanya, saya pikir nanti kita bahas lagi mengenai karma agar komplit. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Helen Keller ini setelah dia bisa huruf Braille, bisa tulis, dia sekolah. Dia bisa ikut sekolah, tapi gurunya selalu nemani. Setelah dia tamat sekolah, dia mendaftar ke universitas umum, bukan universitas untuk blind and deaf, ya. Kalau di Amerika itu ada blind and deaf school, itu sekolah untuk buta dan tuli, atau sekolah untuk orang tuli saja juga ada. Bahkan universitas-universitas top dari Yale University yang khusus untuk orang yang tunarungu itu juga ada. Tapi dia tidak gabung ke sekolah seperti itu, dia masuk sekolah umum. Dan luar biasanya Bapak Ibu mungkin terkejut, dia berhasil masuk Radcliffe College, Harvard University, salah satu universitas terbaik di dunia. Tapi Bapak Ibu barangkali bingung, ini belajarnya gimana dia? Betul ya? Belajarnya gimana? Dia harus selalu diikuti gurunya, Anne Sullivan. Jadi Bapak Ibu Saudara, gurunya ini akhirnya menjadi temannya, menjadi teman hidupnya sampai gurunya meninggal. Selalu di sisinya. Gurunya juga tidak menikah. Nah, setiap dosen mengajar, nanti gurunya itu akan memberi sign language, ya, dalam bentuk-bentuk jari dan tangan ini ditempelkan ke punggungnya. Jadi ibaratnya kalau di sini ya, sambil dosen mengajar, gurunya itu kasih sign di sini. Sebenarnya ada video YouTube-nya, tapi tidak saya siapkan. Nanti yang penasaran tulis sendiri di Google Helen Keller, L-nya 2. Nah, di situ dia belajar. Dan akhirnya dia lulus dari universitas. Tidak hanya lulus, dia sangat berprestasi. Dia buat banyak buku, banyak pidato sepanjang hidupnya, dan juga banyak tulisan-tulisan ilmiah. Akhirnya dia jadi seorang pengacara pelindung hak asasi manusia. Dan sepanjang hidupnya dia diundang untuk acara sangat besar, bahkan bertemu presiden-presiden dunia di 35 negara. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bahwa Helen Keller ini lahir dengan karma buruk. Betul ya? Setelah lahir umur 19 bulan jadi buta dan tuli. Tapi nasib kehidupan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh karma buruk masa lampau. Karena nasib itu adalah perpaduan. Jadi hari ini kita harus belajar, nasib itu adalah perpaduan antara kehidupan lampau, karma kehidupan lampau, dan karma kehidupan ini. Karma itu artinya sesuatu yang sengaja kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang sengaja dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, yang sengaja dilakukan itulah membuahkan karma di masa yang akan datang. Nah, apa contoh karma atau buah karma di masa lampau yang sudah tidak bisa kita ubah? Contoh wajah. Kita lahir wajahnya begini, betul ya? Kalau kita bisa atur ini, wah mungkin saya aturnya ini wajahnya Jay Chou gitu ya, atau wajahnya pilih kayak Andy Lau begitu. Tapi saya dapat wajah begini, tapi jadi biku tidak ganteng-ganteng sekali, bagus juga begitu ya, tidak repot ya. Kalau biku terlalu ganteng susah, nanti sering dicat, Bante sudah makan, wah ribet saya. Kemudian kita lahir sehat atau tidak, itu berhubungan dengan karma lampau. Ada orang mungkin kurang beruntung, lahir organ tubuhnya ada yang cacat. Kemudian kita lahir di kota mana, lahir di negara mana, ibu ayah kita siapa, tidak bisa request, betul ya? Tidak bisa request. Saya dulu juga bingung, kenapa saya lahir di kota Medan, lahir di Pulau Sumatera, padahal dunia seluas ini. Saya benar-benar heran.
lahir jadi minoritas. Kemudian agama saya 0,7% saja. Agama Buddha cuma 0,7% di Indonesia. Saya di Thailand sering ditanya, Tan kap, di Indonesia Chao Put miกี่%? Itu bahasa Thainya. Auso, kalau yang lebih senior ya, Auso itu artinya sahabat. Biku senior manggil biku junior. Auso, di Indonesia itu umat Buddha ada berapa persen? Saya jawab gurunya, 0,7%. Mereka pasti terkejut, 0,7%. Karena di Thailand agama Buddha itu 90%. Orang Thai itu 80 juta jiwa. Jadi kalau kita ke Thailand itu terbalik. Kalau di Indonesia susah cari biku, susah ketemu wihara, betul ya? Tapi kalau ke Thailand setiap sudut ada biku. Kalau pagi-pagi ke pasar biku di mana-mana karena pindapata. Kemudian kalau kita ke Thailand itu hampir setiap jalan itu ada wihara. Nah, jadi ada memang buah karma lampau yang sudah tidak bisa kita ubah. Tidak bisa lagi kita ubah, kita lahir sudah begini. Tetapi nasib seseorang tidak hanya berhubungan dengan karma kehidupan lampau. Juga ada karma kehidupan ini. Dan karma kehidupan ini sangat penting. Itu yang menentukan nasib Bapak Ibu Saudara di masa yang akan datang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini menentukan yang akan datang. Jadi oleh karena itu kadang ada orang yang mungkin dalam kehidupannya dia kurang sukses. Dia lahir di keluarga yang kurang mapan. Tapi dia terus menyalahkan karmanya. Ini karma lampau saya, karma lampau saya. Tapi dia tidak mau mengubah yang hari ini, maka dia tidak bisa kemana-mana. Dia akan terperangkap dalam kesulitan itu terus. Tapi sebaliknya sesungguhnya, coba kita renungkan bersama. Kalau ada seorang anak terlahir cerdas, IQ-nya lumayan tinggi, itu karma masa lampau, betul? Terlahir cerdas, tidak terlahir cerdas itu masa lampau, tidak bisa request. Saya kalau bisa request saya minta sepintar Newton begitu ya, sepintar Dr. Stephen Hawking ya. Tapi kita tidak bisa request. Tapi kalau anak yang terlahir cerdas ini tidak rajin belajar, kemudian minggu depan mau ujian, dia tidak mau belajar, mungkin tidak nilai ujiannya bagus. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sepintar apapun seseorang, kalau dia ujian fisika, dia tidak mau hafal rumus, dia tidak akan bisa kerjakan itu. Betul ya? Karena kalau tidak ada rumusnya, sudah nggak bisa dilogikakan. Sepintar apapun seseorang ya, kalau dia ujian misalkan matematika, dia tidak mau ngerti hukum dasar aljabar misalkan, wah dia bingung sekolah, bingung semua waktu dia ujian. Nah, dia terlahir pintar itu adalah buah karma lampau. Tapi hari ini dia mau belajar atau tidak, itu adalah karma kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ingin punya kehidupan yang baik, perlu perpaduan dua ini, yang lampau dan yang saat ini. Tapi karena yang lampau sudah tidak bisa kita ubah, maka kita fokusnya yang saat ini. Yang saat inilah yang menjadi yang terpenting. Satu cerita lagi mengenai Punarbawa, kelahiran kembali. Ada seorang doktor namanya adalah Ian Stevenson, sangat terkenal sebenarnya di dunia Buddhis. Barangkali atas silani pasti pernah mendengar Ian Stevenson. Nah, Dr. Ian Stevenson ini sangat tertarik dengan penelitian mengenai past life atau kehidupan lampau. Kenapa demikian? Dia seorang psikolog. Selama dia menjadi psikolog, dia sering mendapatkan pasien anak-anak yang bermasalah. Karena kalau di negara modern, anak-anak kalau lambat belajar atau lambat ngomong atau hiperaktif, autis, mereka akan bawa ke psikolog. Ternyata Dr. Ian Stevenson sepanjang hidup beliau, sepanjang beliau menjadi psikolog, beliau sering ketemu anak-anak yang mengaku masih ingat apa kehidupan lampaunya. Jadi bahkan ada seorang anak namanya Barbara, dia datang dia ngomong, saya bukan Barbara, nama saya N. Ini orang tua ini bukan orang tua saya tidak tahu mereka siapa. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kalau hari ini Bapak Ibu tidak bisa mengingat kehidupan lampau Bapak Ibu, bersyukurlah. Karena kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu tiba-tiba sudah umur 2-3 tahun, lihat orang tuanya, kita jadi bilang, kamu bukan mama saya. Seingat saya kamu bukan mama saya. Wah, berabe ya. Nah, ada seorang anak. Nah, Dr. Ian Stevenson selama melakukan penelitian, ada satu kasus yang unik. Walaupun sepanjang hidupnya dia merekam 25.000 kasus. Dan dia menulis beberapa buku yang akhirnya menjadi cukup terkenal. Tapi dari begitu banyak kasus, ada satu kasus yang mereka teliti dengan sangat serius. Anak ini namanya adalah James Leininger. Dia lahir di Louisiana. Anak ini normal. Anak laki-laki ini normal. Dan ayahnya itu adalah seorang evangelist Christian. Saya tidak tahu apa itu evangelist Christian. Nanti Bapak Ibu silahkan cek di Google. Tapi kalau saya tidak salah, itu adalah Kristen Protestan. Tentu dalam ajaran Kristen tidak ada reinkarnasi, betul ya? Tidak ada reinkarnasi. Tapi anak ini ketika umur 2 tahun dia ngotot cerita ke papa mamanya kalau dia itu dulu adalah pilot yang ikut perang dunia kedua. Pilot Amerika yang tertembak oleh Jepang kemudian jatuh meninggal di laut. Dia ngotot